dari Jalan Mongisi 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jimatres dimanapun Anda berada, saat ini kita akan menuju ke makam Syekh Belambelu di Parangtritis, Bantul. Ya, nama yang terdengar unik di telinga ya. Letak makamnya memang tidak jauh dari Gumuk Pasir ya. Dan tentunya kita tahu bahwasanya nama tokoh yang disebut di tulisan sebelumnya tentang makam Panembahan Selohening sebagai salah satu anak Raja Majapahit Brawijaya kelima. Nah, dikisahkan bahwa Syekh Belambelu dan Syekh Damiaking ini akhirnya membaca syahadat dan masuk agama Islam mengikuti jejak gurunya, yaitu Panembahan Selohening yang telah masuk agama Islam terlebih dahulu setelah konon beliau kalah dalam berdebat dan beradu ilmu dengan Syekh Maulana Maghribi. Makam Syekh Belambelu Parangtritis ini berada persis di tepi sebelah kiri jalan, dan setelah kita memasuki gapura, ini ada kuncup bunga kuning dengan kelopak bunga hijau di puncak pilar gapura. Mungkin ini adalah penanda bahwa yang punya makam masih memiliki darah bangsawan. Nama Damiaking yang terlihat pada gapura adalah adik Syekh Belambelu yang sama-sama menyingkir dari Majapahit. Kita akan menapaki satu persatu undakan ini ya. Dur, dalam mesti orang nonton laut, udang pasir, manggo, buat cemilan, keripik rumput laut yang hijau. Ambil napas. Kalau di kelane, kau jadi bogit. Mantap niat, penting ayo biak-biak mawon, rasa kesusu. Buatnya tangan, kiriman katun. Buat cemilan, mau keripik rumput laut pak. Katanya apa su? Niku undur-undur laut, niku sing pedas, sing kuning niku sing gurih. Undur bareng ki apa ta, Gong? Niki undur. Rasane undur-undur Bu. Undur-undur laut alias udang pasir, mapane teng pinggiran pantai. Rasane ya kayak udang, mau beda bentuknya aja. Harganya kalau ini? 5 ribuan, 10 milih wae, sing 30 apa sing Maksudnya 5 ribuan? Niku 5 ribuan niku lho Pak. Wis dipajang niku murah to Pak. Wis nggih, jan godaan nasi sepiring mantap tenan. Ya semare-mare nasi ini rak lauke mantap. Kalau udang ini Sama 5.000. ya 5.000. Standar Pak nek iki nderek ngarep bekah yang belah-belu dadi ora matur gorok. Pun mau ngenyang 1000 ya oleh wong 1000 to. Nggih to? Syukur ngenyang 7.000 alhamdulillah. Komnas 10.000. Nah, loro. Apa galian? Nggih. Ya dah. Pemirsa, ini saya menggeh naik ke makam Syekh Belambelu. Ya. Dulu nih kita tungguin kan sekokonoknya sampai di makam. Yuk kita ke sana. Ya, jimatres dimanapun Anda berada, pemandangan di sini memang luar biasa. Sembari kita naik ke undakan menuju makam Syekh Belambelu yang ternyata juga lumayan panjang, tajam menanjak dan berkelok-kelok loh. Seluruhnya kurang lebih ada 350 undakan dengan 5 kelokan sebelum sampai di pintu gapura atas. Nah, di kelok itu dan tentunya di banyak titik di sepanjang perjalanan nih semua bisa berkesempatan melihat pemandangan lepas ke arah laut selatan tentunya ya. Nah, dan tentunya para jimatres juga Anda semua bisa melihat bangunan replika Ka'bah. Ini di sebelah kanan kalau kita naik ya. Dan sebagian pegunungan pasir juga terlihat di sebelah kanan dengan latar pantai laut selatan. Dan tentunya juga bisa melihat pantai Parangkusumo. Dan memang juga ada beberapa warung di sebelah kanan kiri jalan atau undakan yang menuju ke atas. Serta juga ada arca Resi Agastya dengan kepala terpenggal yang diapit 2 arca dalam posisi satu lutut menempel dasar dan satu lutut lagi menekuk ke atas. Jimatres dimanapun Anda berada, untuk
ceritanya ini Syekh Mbah Belu ini setelah menyingkir dari Majapahit karena menyusul meredupnya kekuasaan Majapahit dengan munculnya Kesultanan Demak, Syekh Mbah Belu yang nama aslinya Raden Dandun ini menetap di perbukitan Parangtritis ini. Sedangkan Raja Brawijaya kelima dan sejumlah pengikutnya menyepi di Gunung Kidul. Nah, tentunya juga ada yang menyebutkan nama asli Syekh Mbah Belu ini adalah Raden Joko Bandem. Memang kubur Syekh Mbah Belu ini terletak berdampingan dengan kubur Syekh Dami Ageng dan sebuah arca lembu nandi sepanjang 80 cm dalam mendekam dengan kepala terpenggal tampak di samping pesanggerahan. Nanti bisa kita lihat. Mbak Prau enak sing ngejek. Oke pemirsa, kita akan masuk makom Syekh Belu ya, untuk berziarah sama seluruh jamaah wisata berziarah di Istana FM. Kita akan masuk, monggo. Pemirsa, saat ini saya berada di makom Syekh Mbah Belu, tepatnya di Parangtritis, Yogyakarta. Syekh Mbah Belu adalah dari keturunan Majapahit dan penyebar agama Islam yang memang aneh gitu ya. Sempat Syekh Mbah Belu sama Syekh Maghribi itu berlomba. Siapa yang lebih dulu di Masjidil Haram di Mekah, itulah pemenangnya. Nah, pada saat itu Syekh Maghribi itu menghampiri Syekh Mbah Belu di rumahnya. Nah, Syekh Mbah Belu masih masak, Syekh Maghribi itu disuruh berangkat dulu. Sampan budalo dhisik, kok tak susul gitu kan Syekh Mbah Belu. Nah, ternyata setelah perjalanan Syekh Maghribi sampai Mekah, saking banyaknya jamaah, ternyata Syekh Mbah Belu sudah ada di sana. Jadi intinya Syekh Mbah Belu memang luar biasa. Dan ini kita lihat, ini adalah arca nandi tanpa kepala. Arca nandi tanpa kepala. Ada bukan batu, ini adalah artefak dari Majapahit. Sementara itu informasi dari saya, ikuti perjalanan saya kembali bersama wisata religi Radio Istana Bojonegoro. Ya, jimatres dimanapun Anda berada, Anda sudah lihat tadi ya arca sekaligus batu yang sudah saya perlihatkan. Dan tentunya juga para jimatres dimanapun Anda berada, ada sebuah kisah mengenai kesaktian dari Syekh Mbah Belu ini. Memang kita tahu bahwasanya Syekh Mbah Belu ini memang luar biasa saktinya ya. Dan tentunya juga Maulana Maghribi sendiri waktu itu mendatangi Mbah Belu untuk mengajaknya menunaikan sholat Jumat di Mekah. Ketika itu Mbah Belu sedang memasak nasi dan meminta Maulana Maghribi untuk berangkat terlebih dahulu. Belakangan Mbah Belu bisa tiba terlebih dahulu di Mekah walaupun ia berangkat terakhir loh, jimatres ya. Dan tentunya juga momen ini lantas menjadi titik balik cara pandang Maulana Maghribi terhadap Mbah Belu. Sang Syekh asal Persia mengakui kehebatan ilmu Mbah Belu dan memandangnya dalam posisi setara. Ia bahkan menyarankan murid-muridnya untuk berguru kepada Syekh yang disebut oleh Tri, walaupun makan terus tapi beliau sakti. Nah, antara Mbah Belu
dan Maghribi tidak pernah ada hubungan apapun seperti murid dan gurunya. Jika kemudian ada yang menganggap Belambelu dan Dami Agung sebagai murid Maulana Maghribi, ini adalah wujud kerendahan hati dari Maulana Maghribi sendiri. Nah, tentunya juga para jimaters-jimaters, makam kedua ulama ini berada di dalam cungkup dengan jendela di sekelilingi bangunan, dan tentunya juga nyadran itu juga masih berlangsung di daerah ini. Nah, itu para jimaters-jimaters mengenai makam Syekh Belambelu yang berada di kawasan Parangtritis. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat kepada para jimaters-jimaters semua. Matur suwun, salam jimaters, salam satu misteri. Dari Jalan Mongciri 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio.